Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ustadz Dr. Syaifur Rahman Mahfudz yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan kajian terkait dengan transformasi tata kelola dana haji melalui integrasi keuangan komersial dan sosial Islam dengan skema sistem, tools, dan people untuk penguatan di sektor real dan kesejahteraan umat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa potensi ekonomi dari ekosistem ibadah haji dan umroh sangatlah besar sekali. Sesuai dengan data BPKH tahun 2026, dana haji yang terkumpul saat ini kurang lebih sekitar 180 triliun rupiah. Sementara dari kegiatan umroh sendiri kurang lebih adanya perputaran arus kas sebesar 40 triliun per tahun, sehingga ini menjadi satu modal besar untuk kita bisa manfaatkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Jika kita mengingat dalil Al-Quran, Allah berfirman yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Hal ini tentunya menjadi dasar kita bersama bahwa dana yang sebegitu besar ini tentunya bisa kita optimalkan untuk bisa kita edarkan untuk kemaslahatan umat secara luas. Kemudian dari sisi regulasi, DSN MUI pada tahun 2018 telah mengeluarkan fatwa nomor 122 yang mana DSN MUI telah mengizinkan pemanfaatan dana haji ini untuk digunakan sebagai investasi di sektor real, termasuk juga menunjang program pemerintah di sisi infrastruktur strategis. Namun di sisi lain, saat ini memang masih banyak hal yang menjadi PR, tentunya kaitannya dengan tata kelola dana haji ini, di mana saat ini tata kelolanya masih memiliki beberapa risiko. Di antaranya adalah risiko yang berkonsentrasi terhadap dana investasi yang hanya sifatnya pasif, yaitu di sisi investasi instrumen kertas pasif berupa surat berharga syariah negara ataupun deposito syariah. Kemudian dari sisi currency mismatch, yang mana hal ini juga menjadi satu risiko yang besar terkait dengan adanya inflasi, di mana setoran modal di awal dari jamaah haji berupa rupiah, namun secara penggunaan secara operasional banyak menggunakan currency US dollar maupun rial Arab Saudi. Kemudian di sisi lain juga adanya ketidakadilan antar generasi, di mana skema subsidi silang ini juga bisa mengancam keberlangsungan nilai manfaat bagi jamaah haji di masa depan. Kemudian juga masih adanya fragmentasi kelembagaan, di mana para lembaga komersial maupun sosial ini masih berjalan masing-masing, sehingga hal ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk kita perbaiki supaya semua sistem yang ada di Indonesia ini menjadi bermanfaat. Di sini kami mencoba membuat satu sistem yang kita sebut sebagai framework sistem dan tools serta people, di mana harapannya sistem ini bisa menjadikan konsep yang nantinya menjadi penggerak kemandirian umat, di mana orientasi memadukan antara wealth prevention, yaitu keamanan, dengan menciptakan nilai yang nyata, di mana sistem menjadi jalur ataupun regulasi, kemudian tools menjadi instrumen penggeraknya, kemudian dari sisi people adalah pengelola serta sarana dari pemanfaatan dana ini sendiri, di mana kita coba akan bedah satu persatu dari mulai dimensi sistem, di mana kita akan mencoba menciptakan satu rantai pasok terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, di mana sektor hulu ini adalah pihak yang melakukan produksi, yang memiliki fungsi untuk menyuplai bahan baku dari sisi klaster pertanian, peternakan maupun UMKM untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji maupun umroh dengan konsep finansial yaitu mudharabah maupun musyarakah.
Kemudian di sisi tengahnya atau sebagai agregator, kita akan membuat satu sistem logistik terpadu yang menghubungkan dari produsen kepada konsumen secara langsung dengan skema investasi infrastruktur ataupun subsidi dari sisi biaya layanan logistik. Kemudian di sisi akhir, di sektor hilir sebagai konsumen, tentunya kita juga perlu menciptakan suatu proses bisnis yang langsung berkaitan dengan para jamaah haji di Arab Saudi sana, berupa penginapan atau hotel yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia dengan memanfaatkan dana haji itu sendiri. Kemudian juga menciptakan bisnis catering, di mana catering menjadi salah satu bisnis yang tentunya sangat potensial bagaimana catering ini bisa menopang kebutuhan konsumsi para jamaah haji dan umroh Indonesia yang ada di sana. Kemudian dari sisi dimensi tools, tentunya kita juga perlu membuat satu rekayasa keuangan yang memiliki perlindungan berlapis, di mana dari sisi investasi kita buat konsep mudharabah maupun musyarakah mutanakiswah, di mana dua konsep ini tentunya berbeda level, di mana mudharabah untuk sistem bantuan modal kepada para UMKM, kemudian dari sisi MMQ ini sebagai sistem muamalah yang bisa kita gunakan untuk kepemilikan aset yang ada di Arab Saudi sana. Kemudian dari sisi pendanaan kita juga bisa manfaatkan skema cash wakaf link sukuk, di mana instrumen ini bisa memberikan subsidi untuk pelatihan UMKM sehingga tidak akan menguras aset pokok yang kita ambil dari dana haji tadi. Kemudian dari sisi jaringan pengamanan kita juga perlu adanya asuransi ta'awun, yang mana ini sebagai jaminan keamanan jika para pengusaha kita tadi mengalami satu musibah ataupun satu kegagalan, sehingga meminimalisir resiko bailout. Kemudian dari sisi dimensi people, tentunya kita juga perlu melakukan integrasi dari sisi pengelola dan transformasi dari sisi umat. Untuk pengelola tentunya kita juga berharap harus memiliki profesionalisme dari sisi governance, di mana mereka harus berpedoman kepada aturan yaitu Al-Qawi, yang mana mereka harus memiliki kompetensi dan kecerdasan dari mana untuk pengelolaan dana investasi ini. Kemudian dari sisi Al-Amin juga mereka harus memiliki sifat amanah dan integrasi, dan tentunya harus comply terhadap ketentuan syariah. Kemudian dari sisi penerima manfaat juga kita berharap adanya eskalasi kesejahteraan, di mana tadinya umat yang berada di posisi mustahik kemudian kita dampingi untuk mendapatkan bantuan berupa modal ataupun keterampilan dari sisi bisnis yang bisa kita masukkan ke dalam sistem closed loop bisnis tadi, kemudian sehingga bisa menjadi pengusaha UMKM yang memiliki kemandirian. Diharapkan setelah berjalannya waktu mereka bisa memiliki kemandirian dari sisi finansial, sehingga mereka juga bisa menunaikan kewajiban zakat, dan puncaknya mereka bisa menjadi wakif yang bisa memberikan kontribusi mewakafkan aset yang nyata untuk umat. Nah, dari sisi rencana portofolio yang akan kita bangun, tentunya tidak 100% dana haji itu kita gunakan. Kita akan menggunakan 30% saja dana haji sebagai satelit portofolio kita. 70%-nya kita tetap akan alokasikan di core portofolio yang sudah ada. Dari 30% ini diharapkan bisa menopang proses bisnis yang telah kita bangun tadi, dari mulai sektor hulu, midstream maupun hilir, sehingga diharapkan kita juga punya adanya satu offtake agreement yang menjamin bahwa proses bisnis ini akan berjalan secara optimal, sehingga dari 30% dana haji 180 triliun itu diharapkan kita bisa memproyeksikan laba bersih sebesar 6,4 triliun per tahunnya, di mana harapannya dana ini bisa digunakan untuk kemaslahatan umat secara langsung. Dari pemanfaatan profit 6,48 triliun tadi, kita akan pecah menjadi beberapa bagian, di mana 60% kita akan kembalikan manfaatnya secara langsung kepada para pemilik modal dana haji tadi, yaitu para jamaah. Kemudian sisanya kita bagi dua, yaitu sebagai reinvestasi filantropi melalui lembaga Basnas dan BWI,
untuk memberikan modal kepada para pengusaha UMKM maupun lini kegiatan yang bisa memberikan manfaat langsung kepada umat. Kemudian sisanya sebagai cadangan takaful jika ada sesuatu hal yang di luar kendali bisa terbackup secara resikonya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, di mana menuju kemandirian ekonomi umat yang berdaulat adalah suatu hal yang niscaya bisa kita wujudkan, di mana dana umat adalah katalisator kebangkitan, sehingga harus kita kelola secara optimal, yang tidak hanya sebagai sarana untuk keberangkatan jamaah haji saja, namun juga bisa menciptakan sebuah perubahan peradaban umat. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.